Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Nunggak Lapindo dan bobol Jiwasraya. Bakri masih leluasa ngebor minyak di Afrika. Ditulis oleh Niha Alif. Hampir 75 tahun negeri ini merdeka. Nyatanya hukum masih belum bisa ditegakkan secara adil. Koruptor-koruptor kelas kakap masih bebas melenggang. Saat terdakwa lain dibui dan disita aset-asetnya, orang ini malah investasi minyak di Afrika. Nilainya juga tak kalah fantastis dibanding dengan kerugian Lapindo. Di mana aparat penegak hukum? Kenapa tak ada pencekalan untuk Bakri yang telah merampas 4 triliun dari Jiwasraya? Kenapa tak secuil pun asetnya disita negara? Percuma pemerintah pontang-panting menerbitkan obligasi dan memulihkan investasi kalau nyatanya perampok negara masih berkeliaran. Konglomerasi energi grup Bakri melaporkan pengeboran sumur minyak dan gas di Blok Busi, Mosambik telah mencapai 828,35 meter kedalaman terukur atau NMD. Pengeboran di Afrika ini dilakukan oleh Busi Hydrocarbons, anak usaha PT Energi Mega Persada (TBK). Total biaya yang dikeluarkan sebesar 13,07 juta US dollar. Ulas Sekretaris Perusahaan Energi Mega Persada, Riri Hosniari Harahap, kepada Bursa Efek Indonesia. Blok Busi merupakan hasil kerjasama ENRG dengan Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, perusahaan negara milik Mosambik. Kesepakatan itu ditekan dalam Forum Indonesia Afrika Infrastruktur Dialog 2019 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 20 bulan 8 2019. BHPL dan ENH sepakat untuk mengeksplorasi dan mengembangkan Blok Busi EPCC. Estimasi nilai investasi senilai lebih dari 50 juta US dollar. Nilai tersebut kalau dikurskan sekitar 700 miliar lebih, alias setara dengan tunggakan utang Lapindo. Anehnya, pemerintah kita masih ciut nyali dan tak berkuasa di hadapan Bakri. Enak sekali dia memperkaya diri sementara negara menanggung korban Lapindo. Selain berita pengeboran minyak, Bakri juga meluaskan usahanya di dunia hiburan. Seperti berita bisnis berjudul Saham Gocap Keluarga Bakri. Goldman borong lini hiburan. Bakri rupanya takkan tersentuh hukum hingga kiamat kalau seperti ini caranya. Padahal dalam kasus Jiwasraya, sudah disebutkan 4 sahamnya membobol keuangan Jiwasraya. Hal ini terungkap dari fakta persidangan dengan saksi Faisal selaku Kepala Divisi Investasi. Terdapat 4 emiten yang merupakan perusahaan dari grup Bakri, yakni PT Dharma Henwa Tbk, PT Bakri and Brothers Tbk, PT Bumi Resource Minerals Tbk, dan PT Bakri Telekom Tbk. Jadi keterlibatan Bakri bukan hanya nyanyian benjok seorang, tapi diakui saksi dari Jiwasraya. BPK tak boleh lagi melindungi keterlibatan Bakri dan mengabaikan fakta persidangan. Kejaksaan dalam hal ini harus cepat mendalami keterlibatan Bakri dan mendalami pernyataan saksi. Jangan sampai Jiwasraya keburu ditutup Menteri BUMN, tapi penjahat utamanya dibiarkan bebas begitu saja. Dalam artikel terdahulu, penulis juga sempat membahas bagaimana liciknya Bakri menipu investor dalam laporan keuangan palsu. Setelah investor masuk, sahamnya dikunci di angka Rp50. Harusnya para penegak hukum bisa menelusuri riwayat busuk Bakri. Saat ini, berita buruk mengenai Bakri yang memainkan saham juga terendus Bursa Efek Indonesia. Jumat kemarin diumumkan 16 perusahaan yang diusir, termasuk salah satunya milik Bakri, yakni PT Bakri Telekom Tbk. Hal ini terkait keterbukaan dan menjaga kepercayaan investor. Dengan segala fakta yang ada, bahwa Bakri lewat perusahaannya ikut memeras Jiwasraya. Bakri tak bisa menjaga kepercayaan investor sehingga perusahaannya diusir dari Bursa Efek Indonesia. Berarti sudah jelas orang ini berbahaya bagi iklim investasi di negeri ini. Termasuk ikut andil dalam membuat Jiwasraya bangkrut dan berpotensi jadi senturi kedua. Anehnya,
Dia masih melenggang bebas mengembangkan bisnisnya ke luar negeri. Dia tak pernah memikirkan nasib Jiwasraya atau Lapindo sebagai korban keserakahannya. Pemerintah terkesan takut menyentuhnya, apalagi penegak hukum kita. Ujung-ujungnya, nama-nama seperti Benjok dan Heru Hidayat yang dipastikan paling banyak menanggung rugi dan seluruh asetnya disita. Sedang pelaku utama yang juga pemilik TV One masih bebas makan enak dan keluyuran. Padahal media dan acara ILC miliknya kerap menjelek-jelekan pemerintah. Klop sudah dengan strategi busuknya dalam merampok negara lewat kasus Lapindo dan Jiwasraya. Semoga fakta persidangan yang menyeret namanya tak begitu saja lenyap ditelan udara. Kita tunggu gebrakan kejaksaan untuk mengusut kasusnya. Kalau perlu, tangkap Bakri sekarang juga, dan juga sita semua asetnya. Begitulah